Hai Sobat Statistika semuanya. Sebelum saya masuk dalam podcast ini, saya ingin berpantun terlebih dahulu. Pagi hari pergi ke hutan, hendak ingin mencari setrika. Ucapan salam saya lontarkan kepada para Sobat Statistika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Senang sekali nih pada kesempatan kali ini saya Iklimah Niti Zulfa dari Statistika Angkatan 2019 Universitas Muhammadiyah Semarang bisa menamai ini Sobat Statistika semuanya pada Podstat episode 1. Nah, di episode pertama kali ini Podstat akan spesial banget dong tentunya dengan narasumber yang luar biasa dan juga tentunya cantik. Penasaran banget kan ya? Langsung saja saya perkenalkan, beliau ini adalah Ibu Indah Manfaati Nur, SSI MSI. Nah, beliau ini selaku Kaprodi dari Statistika Unimus. Halo Ibu Indah, bagaimana kabarnya Ibu? Halo Mbak, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat-sehat semuanya Bu. Iya, Sudah ini lama saya panggilnya siapa ini? Mbak Iklimah, namanya siapa Mbak? Iya, boleh Bu. Boleh Iklimah, Iklimah saja. Iklimah Iya. aja ya. Iya. Kayaknya ini mahasiswa bimbingan saya juga ini kemarin yang lomba ya. Iya, iya Bu, benar sekali. Iya, makanya kok saya familiar. Oke, Pusing-pusing ya oke. Bu. Iya, pengalaman ya Mbak Iklimah ya. Iya Bu. Iya, baik. Nah, Ibu Indah ini bisa menyapa itu teman-teman yang sudah mengeklik video ini, Bu. Sobat-sobat YouTube. Oke semuanya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan, saya Bu Indah. Pada kesempatan ini saya dimintai oleh Himasta untuk mengisi. Saya di sini selaku Ketua Program Studi dari S1 Statistika Unimus. Salam kenal semuanya. Iya, salam kenal semuanya, salam kenal. Iya nih Bu, berbicara mengenai Prodi Statistika sendiri. Nah, sebenarnya Prodi Statistika sendiri itu didirikan kapan sih Bu? Baik, ini kita berarti belajar sejarah ya. Iya Bu. Berarti ini apa namanya seharusnya kita dulu ya awal berdirinya Statistika Unimus ya. Jadi dari awal berdiri Unimus. Jadi Prodi Statistika Unimus ini mengiringi berdirinya Universitas Muhammadiyah Semarang, yaitu tahun 1999. Jadi ini bisa dikatakan prodi yang cukup mapan ya, cukup besar, cukup istilahnya berusia ya di Unimus ini. Jadi mulai tahun 1999 ini Statistika Unimus berdiri. Nah, kemudian mulai beroperasi, artinya mulai menerima mahasiswa baru itu mulai tahun 2004, Mbak. Jadi dari 99 sampai 2004 itu kan mengalami mungkin berbagai penyesuaian gitu ya terkait dengan kebijakan. Jadi baru menerima mahasiswa baru itu tahun 2004. Nah, dari tahun 2004 hingga tahun 2009 itu Statistika Unimus itu melayani mahasiswa baru lintas jalur. Jadi dari D3 Statistika yang ingin lanjut ke S1. Jadi mahasiswanya itu banyak yang sudah bekerja dari lulusan D3. Nah, kemudian mulai tahun 2009 hingga sekarang ini Prodi Statistika mulai menerima mahasiswa baru dari lulusan SMA. Gitu ceritanya, Mbak. Jadi berarti cukup ini lama ya. Iya, Prodi Statistika udah lama banget ya Bu ini. Ya, udah lama. Udah lama, Mbak. Mungkin masih pada SMP ya dulu waktu 99. Malah masih SD. 2004 masih SD apa Bu? Masih anak kecil, masih 3 tahun Bu. Ya Allah, masih 3 tahun. Iya, masih 3 tahun. Iya, ya masih 3 tahun ya. Iya, jadi duluan statistika nih berarti ya. Iya Bu. Nah, kemudian ini Bu, kurikulum yang digunakan dalam perkuliahan di Statistika Unimus sendiri itu bagaimana ya Bu? Wah, ini pertanyaannya langsung berat ya. Iya. nggak ada pemanasannya dulu nih ya. Jadi mulai histori. Jadi tadi sedikit Bu Indah cerita. Jadi
Mungkin sebelum ke kurikulum, Bu Indah mau memperkenalkan beberapa pendiri di Prodi Statistika dulu ya. Jadi pendiri di Prodi Statistika itu yang pertama ada Pak Rohdi, ya, jadi yang paling senior di Prodi Statistika. Beliau itu dulu adalah direktur dari Akademi Ilmu Statistika Muhammadiyah, gitu. Nah, dulu Pak Rohdi itu menjabat sebagai Kaprodi sekaligus dekan, karena memang di Fakultas MIPA. Dulu tuh di Fakultas MIPA itu hanya satu prodi, jadi statistika itu ya nggak masalah, kita tuh independen dari dulu. Dari dulu tuh independen ya, jadi ya biasa aja gitu, hidup sendiri ya biasa gitu, Mbak. Biasa ya. Iya, jadi mandiri Mbak, dari dulu FMIPA tuh cuma statistika aja. Nah, mulai ada prodi lain itu tahun 2012 Mbak. Wah, cukup lama ya, jadi dari 2009 ke 2012 kan ada 3 tahunan ya gitu. Nah, tadi kembali ke awal ya. Jadi pendiri dari statistika awalnya itu ada Pak Rohdi, kemudian ada saya, kemudian ada Bu Reksa namanya, kemudian Bu Rahma. Nah, kalau saya kalian mungkin sudah familiar ya. Saya dulu juga mengajar di D3 Akademi Ilmu Statistika. Jadi saya sebelum ngajar S1, dulu saya itu dosen di D3 Statistika. Jadi Bu Indah itu jadi dosen mulai tahun 2009 apa 2010 ya? Sudah lupa Mbak. Lupa ya Bu, saking iya. lamanya ya Bu. Ya sudah lupa. Jadi 2000 ya bisa dikatakan 2010 lah fixnya ya resmi menjadi dosen. Nah, saya itu dulu bareng dengan yang namanya Ibu Reksa. Bu Reksa itu dulu juga lulusan dari ITS. Jadi saya satu angkatan dengan Ibu Reksa. Kemudian ada Ibu Rahma. Jadi Ibu Rahma itu dulu lulusan dari UGM, namun disiplin ilmunya tidak terlalu linear dengan prodi, tapi beliau banyak juga membantu dan berkontribusi di prodi. Kemudian ada juga Pak Yamin, ya ada Pak Yamin. Jadi ya itulah beberapa orang yang mengawali berdirinya Unimus ya, berdirinya statistika ya. Jadi orang-orang lama istilahnya. Nah, teman-teman ini yang baru-baru ini ya mulai setelahnya gitu. Jadi seperti Bu Tiani, kemudian siapa lagi ya? Kalau dulu mungkin kalian belum sempat ketemu dengan Pak Karim ya. Kemudian ada apa namanya Pak Haris, Bu Priska dan Pak Fatur itu yang belakangan beliau gitu. Itu ya. Jadi kalian harus tahu beberapa personil ya. Jadi statistika ini mengalami dinamika yang cukup signifikan ya terkait dengan SDM ya. Dosennya itu ya relatif masih muda, yang sudah senior banget tuh Pak Rohdi yang dari dulu sudah masih jadi sampai sekarang. yang masih sampai sekarang. Ibaratnya Pak Rohdi itu dosennya Pak Yamin gitu. Jadi Pak Yamin itu dulu dari D3 AIS ya, seperti Bu Reksa juga. Kalau saya kan backgroundnya dari matematika dulu, jadi tidak sempat diajar Pak Rohdi. Memang saya dulu dari Undip S1 Matematika. Kalau Pak Yamin dan Bu Reksa, beliau adalah mahasiswa dari Pak Rohdi. Jadi makanya ya ibaratnya Pak Rohdi itu juga gurunya kita karena paling senior. Iya, gitu. paling senior ya Bu ya. Iya, paling senior gitu. Kemudian apa lagi yang mau ditanya? Ini Bu, kan setelah tahu mengenai personil pendiri dari statistika, mungkin itu Bu, kurikulum pertama di Unimus sama kurikulum yang sekarang itu pastinya beda banget ya Bu ya? Oh, beda sekali itu Mbak. Bisa dijelasin Bu? Mungkin kurikulum yang sekarang aja deh Bu, kan yang masih baru-baru gitu Bu. Oke. Jadi kurikulum itu memang selalu mengalami pemutakhiran ya. Jadi apa ya istilahnya perubahan-perubahan yang mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan kebutuhan era sekarang ini. Nah, di Prodi Statistika ini sudah mengalami beberapa kali pemutakhiran. Kurikulum yang pertama tentu di 2009. Kemudian kurikulum yang kedua itu mulai dilakukan pemutakhiran 2012. Ya, kemudian dilakukan lagi pemutakhiran di tahun 2015. Nah, 2015 itulah yang kalian gunakan. Jadi kita ini saat ini menggunakan kurikulum yang disahkan tahun 2015 gitu. Jadi sudah jalan 4 tahun ini ya, atau mungkin 5 tahunan ya.
Nah, kemudian terakhir Prodi Statistika juga melakukan pemutakhiran kurikulum di akhir 2020 ya, terkait dengan gagasan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu Statistika juga menyesuaikan anjuran dari pemerintah ya untuk melaksanakan Merdeka Belajar. Jadi terakhir itu 2020 kami telah melakukan pemutakhiran, insya Allah mahasiswa baru tahun 2021-2022 nanti akan menggunakan kurikulum yang terbaru gitu Mbak. Oke, udah melangkah ke kurikulum, kemudian ini mungkin ada teman-teman juga yang belum tahu nih Bu terkait sistem pembelajaran yang diterapkan di Prodi Statistika Unimu sendiri. Nah, terutama di waktu ini ya Bu, pandemi-pandemi online gini ya Bu. Mungkin bisa dijelaskan Bu terkait sistemnya itu. Baik, makasih Mbak pertanyaannya. Jadi ini semuanya akademis ya ini ya. Ini serius banget ya. Iya. Yeah. Saya diinfokan Pak Fatur ini bincang santai aja, ini nggak santai sama sekali jadi ilmiah banget ya Bu. Jadi ilmiah ini podcastnya mudah-mudahan nggak pada lari ya teman-teman ya, semuanya mudah-mudahan tetap aman ya, di situ aman terkendali. Baik, mungkin saya jelaskan yang ringan saja ya. Jadi begini, sistem pembelajaran selama pandemi ini kan memang dianjurkan dilaksanakan secara daring ya atau online ya. Karena memang kita mengantisipasi ya terjadinya penyebaran COVID yang masif ya. Belakangan ini memang mengalami lonjakan jumlah terkonfirmasi positif yang luar biasa, apalagi di kota Semarang ya, yang notabene kota besar gitu ya, yang banyak pendatang dan sebagainya. Nah, untuk di Prodi Statistika Unmu sendiri pada khususnya sebenarnya kita sih menyesuaikan saja arahan dari pimpinan. Jadi ketika nanti pimpinan sudah menyarankan, oke, siap kita melaksanakan perkuliahan offline atau luring, nah kita siap gitu. Nah sementara ini masih menggunakan sistem pembelajaran online atau daring ya, menggunakan berbagai ini ya, yang lazim itu kan ada Zoom, kemudian ada Schoology yang paling sering ya digunakan. Kemudian mungkin beberapa dosen menggunakan media-media yang lain seperti video atau mungkin yang lain gitu ya. Jadi, nah kalau kita nanti sudah masuk di pembelajaran offline atau luring, nah ini sebetulnya sistem pembelajaran di statistika itu ada komposisi yang kita gunakan sebagai acuan, yaitu 60% kita utamakan tuh komputasi. Maka tidak heran kalau mungkin Bapak Ibu dosen tuh banyak banget istilahnya nge-push kalian untuk dikasih modul ngolah data. Nah kalau pas daring gini mungkin treatnya susah ya karena nggak ketemu langsung. Tapi kalau pas luring itu lebih enak karena kan kalian mungkin di lab atau bawa laptop masing-masing, kemudian kita bisa kasih treat ya, atau langsung yang sulit gimana perkembangannya gitu. Jadi memang kita itu menekankan 60% itu komputasi, sedangkan 40% itu teori. Jadi memang kita itu sedikit teorinya gitu, banyak praktiknya. Karena kan era sekarang ini kan ya ibarat teori itu bisa dibaca gitu Mbak, tetapi skill komputasi itu justru yang lebih penting ke depannya kan gitu. Harus diasah terus ya Bu. Betul, jadi komputasi itu tidak bisa kalau tidak dipraktekkan Mbak gitu. Itu pengalaman dari saya. Jadi ketika kita belajar pemrograman, kita belajar olah data, itu ketika kita hanya membaca saja nggak bakal bisa Mbak. Harus praktek, benar-benar praktek. Gitu ya, Bu, ya? Iya, benar-benar praktek, benar-benar mengalami sendiri gitu. Nanti kesulitannya kan ada. Oh, dari kesulitan itu nanti bisa dikonsultasikan, bisa ke dosen, bisa ke teman, bisa ke kakak tingkat gitu kan. Jadi banyak caranya gitu. Jadi pengalaman itulah yang ingin mungkin diterapkan oleh Bapak Ibu dosen. Jadi dikasih challenge istilahnya seperti itu ya. Jadi ini bisa nggak ya mahasiswa kira-kira dengan metode seperti ini, karena memang kebutuhan di masa depan itu serba komputasi sih Mbak, apalagi lulusan statistika itu kalau nggak bisa komputasi pasti akan kalah berkompetisi dengan jurusan-jurusan yang mungkin agak mirip dengan kita, diantaranya ada informatika juga kan. Iya, jadi TI itu juga mereka mahir-mahir komputasi, sedangkan metode statistik kan mungkin bisa dipelajari sambil jalan ya.
Iya, Tapi kalau skill komputasi itu kalau nggak diasah nggak bisa Mbak, harus diasah. Ibarat mata ah pisau ya betul nggak betul. diasah itu tumpul gitu ceritanya. Itu Mbak. Berarti ini apa ya? eh, Praktek itu perlu banget biar kita dapat dapat ya pokoknya ilmunya dari komputasi itu ya Bu ya, yang terpenting dari statistika sendiri. Terus perkembangan yang terjadi di prodi statistikanya Bu, kayak semisal mungkin dari segi akademik maupun non akademiknya ini Bu, terutama di masa-masa kayak gini, mungkin bisa Oh, dijelaskan Bu. oke, perkembangan mungkin di masa pandemi ya. Iya, Oke, tentunya banyak banget ya dampaknya. Jadi pandemi ini memang yang paling berdampak itu yang pertama sektor pendidikan, yang kedua sektor yang jelas kesehatan ya. Pertama kesehatan, kedua pendidikan ya, ketiga perekonomian. Jadi tiga sektor itu yang paling terdampak oleh situasi pandemi. Nah, kita ini ada di lingkungan pendidikan ya. Jadi otomatis sangat merasakan dampaknya. Nah, Prodi Statistika ini juga ya berupaya bagaimana caranya kita menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Nah, perubahan paling terasa tuh yang pertama bimbingan mahasiswa, Mbak. Jadi, bimbingan waktu lomba kayak iya, gitu, skripsian kayak gitu Bu. iya, iya skripsi yang biasanya mahasiswa bisa menyelesaikan skripsi lebih cepat karena kita bisa mungkin langsung bimbingan gitu ya, bertemu muka gitu. Mungkin dengan situasi yang ada sekarang ini kan mau nggak mau harus online ya. Sehingga itu Iya, juga memakan waktu karena kan mahasiswa harus melalui proses ngirim file dulu, kemudian nanti kita baru baca. Kan kadang-kadang kita juga nggak tahu kalau iya, ada email masuk, misalkan kita banyak juga kan email yang masuk itu kan kadang-kadang juga numpuk tertumpuk gitu gitu ya kan. Bu. Nah, banyak yang harus kita baca dan kita prioritaskan dulu gitu. Jadi itu yang pertama bimbingan skripsi. Tapi alhamdulillah sejauh ini uh, prodi statistika masih apa ya bisa meluluskan tepat waktu ya. Jadi nggak ada yang Alhamdulillah. molor, nggak ada yang sangat molor. Jadi yang angkatan 2017 ya itu mungkin 70% mereka bisa lulus ya 3,5 tahun gitu kan berarti alhamdulillah ya. Saya Iya, sih awalnya nggak ada ekspektasi segitu banyaknya. Mungkin saya dulu ekspektasinya mungkin hanya 40. Nah, ini alhamdulillah bisa 30-an kan alhamdulillah gitu. iya termasuk cerdas-cerdas semua nih anak statistika. Rajin, Mbak, Ya rajin. rajin ya rajin, rajin banget ya Bu. Rajin mereka itu gigih, Mbak. Jadi ciri khas dari mahasiswa statistik kalau mungkin saya bisa simpulkan ya. Mungkin tuh ciri khas orang statistik tuh yang pertama ulet gigih Ulet gitu. gigi. Iya, jadi nggak gampang nyerah gitu. Kalau punya kesulitan ya dihadapi gitu. Kalau misalkan skripsi ya bagaimana caranya bisa lulus tepat waktu karena sudah punya komitmen terhadap diri sendiri Ah, mungkin ya gitu. satu komitmen ya Bu ya. Iya harus harus punya komitmen. Saya harus lulus nih 3,5 tahun. Berarti memang dia bisa memenuhi itu. Nah kita sebagai dosen di sini kita selalu support gitu. Tadi ya bimbingan skripsi. Kemudian yang Ya, kedua tentu pembelajaran ya, yang tentu mungkin banyak dikeluhkan oleh mahasiswa lah, nggak hanya di prodi statistik, mungkin banyak di Unimus secara global maupun di seluruh maupun di Indonesia luar ya. kampus. Iya, Seluruh Indonesia kayaknya semua mahasiswa itu kalau bisa komplain-komplain gitu ya. Nggak hanya mahasiswa sebenarnya dosen juga pusing. Pusingnya gini Mbak, dulu ketika pembelajaran offline itu mungkin tugas dosen itu nggak sebanyak sekarang mungkin ya. Karena kan mungkin jelas kegiatan dosen itu ada porsinya mengajar sekian jam mungkin untuk pengabdian penelitian. Nah dengan adanya pembelajaran online ini kadang-kadang waktu bekerja itu menjadi bias. Jadi itu kadang-kadang pekerjaan itu bisa bertumpuk-tumpuk, ya bisa begitu banyaknya sehingga kita sendiri juga kewalahan menyelesaikan satu persatu. Maka kadang kita harus buat semacam skala prioritas mana dulu yang harus diselesaikan. Nah ini mungkin menjadi keluhan dari seluruh mahasiswa ya di Indonesia, mungkin di prodi statistika pada khususnya. Ya mungkin yang pertama saya apa namanya mungkin mohon maaf ya apabila belum bisa
memberikan pelayanan yang optimal terkait dengan pembelajaran daring ini. Mungkin karena keterbatasan infrastruktur yang ada, juga jaringan mungkin ya, karena kan Ya, benar sekali Bu, jaringan. jaringan di beberapa wilayah kan tidak selalu lancar ya, tidak selalu lancar. Nah, itu juga kendala dari mahasiswa. Saya juga bisa memahami. Kadang-kadang ada yang telat, mungkin ngumpulin tugas, atau mungkin nggak bisa login, atau mungkin nggak bisa join ke Zoom, atau mungkin gimana gitu ya. Itu Iya, mahasiswa kan tersebar semuanya ya Bu ya, ada yang di pelosok gitu. Seperti saya. Emang Mbak rumahnya di mana Mbak? Saya rumahnya di Pati Bu, Pati Jawa Tengah. Iya. Sehat Mbak, di lingkungannya gimana Mbak kondisinya? Aman Mbak? Aman terkendali Mbak? Alhamdulillah aman Bu, tapi ya sebagian ya ada yang terpapar gitu Bu, tetangga-tetangga. Dikit aja tapi Bu. Nggak terlalu masif ya? Iya, nggak seperti yang kayak Kudus, Semarang gitu Bu. Iya sih, kalau Kudus Semarang itu masif banget. Hampir tiap hari tuh saya berangkat kerja tuh papasan sama ambulans pembawa pasien ke rumah sakit. Jadi memang situasinya sudah nggak kondusif. Maka kalau misalkan mahasiswa minta kuliah tatap muka saat ini, saya tuh masih merasa khawatir sih, karena memang belum kondusif. Khawatir kesehatan dan keselamatan bagi kedua belah pihak, bagi dosen juga bagi mahasiswanya sendiri gitu. Jadi perkembangan akademik maupun non akademik nih di Unimus sendiri, terutama di prodi statistika sendiri, nggak ada gangguan apapun ya Bu ya di masa pandemi kayak gini, masih lancar-lancar saja ya Bu? Ya sejauh ini sih masih lancar, kendala tuh pasti ada ya Mbak, tetapi kan bagaimana caranya kita mencari solusinya, ya kan? Ada kebijakan-kebijakan kayak misalkan dosen juga nggak bisa strict banget, misalkan telat ngumpulin tugas gimana lagi kalau misalkan sinyalnya nggak ada, masa kita nggak terima tugasnya kan? Tetap kita berikan kelonggaran-kelonggaran. Kemudian terkait dengan tadi mungkin yang lain-lain kayak non akademis mungkin kayak kegiatan-kegiatan kemahasiswaan ya yang biasanya bisa dilaksanakan di kampus gitu, kumpul-kumpul sama teman-teman, mungkin saat ini belum bisa ya. Belum bisa kan? Apalagi angkatan 2020 ini yang sama sekali belum menginjakan kaki di kampus. Iya. Kasihan mereka ya Bu. Ya, tapi mungkin kalau ada kegiatan itu ya Bu ya, terbatas orang-orangnya itu ya Bu. Benar. Jadi diberlakukan sistem kuota ya bagi penyelenggara kegiatan. Biasanya misalkan kapasitas ruangan misalkan sekian, itu 50%-nya aja yang dibolehkan gitu. Kemudian nih Bu, apa aja sih Bu dari sikap-sikap Unimus yang tadinya ulet dan rajin itu Bu, prestasi yang udah diraih oleh mahasiswa statistika Unimus di mungkin 5 tahun terakhir gitu Bu, bisa dijelasin Bu? Oh banyak Mbak, mungkin kalau di list ya mungkin yang terbaru boleh tuh Bu. Oke, yang terbaru ya. Mungkin sedikit flashback ke belakang dulu ya. Jadi prestasi mahasiswa itu kan ada yang sifatnya akademik, ada yang non akademik ya, seperti yang dijelaskan Pak Iklima tadi. Nah untuk prestasi akademik, misalkan PKM nih, PKM mahasiswa itu dulu di statistika tahun 2015 itu sempat mendominasi di Unimus. Jadi tahun 2015 kalau nggak salah ingat itu 11 proposal yang lolos PKM di Dikti. Banyak banget ya Bu. Dikti itu 5 atau 6 itu dari statistik. Jadi mahasiswa statistik itu sangat antusias. Dari dulu tuh orangnya tadi saya bilang antusias, ulet dan gak gampang nyerah gitu. Jadi kalau anak statistik ya itu 2015. Kemudian seiring berjalan waktu kan mungkin ya ada naik turun ya, namanya juga prestasi kan. Kita kan kompetisi kadang ada menang, ada kalah, itu kan hal yang biasa ya. Saya juga yang penting maju dulu ya Bu. Yang penting kita maju berkompetisi itu sudah menjadi suatu pengalaman berharga. Kalau saya sih prinsipnya gitu. Kemudian baru-baru ini kan ada teman-teman kalian yang menjuarai lomba ya, diantaranya ada yang lomba esai di UGM kemarin, ada Siva dan Sinta. Sama Sinta. Juara 3 ya lomba esai itu kan penjualannya
fair ya, karena kan itu nggak ada apa unsur apa ya, kita nggak kenal siapa-siapa di sana, kita juga benar-benar pure, benar-benar mengikuti lomba fair dari awal sampai akhir. Nah itu suatu prestasi yang luar Luar biasa. biasa ya, Bu. Ya termasuk Iklimanya juga sempat bertanding ya. Jadi Iklima kemarin siapa partnernya? Lupa saya. Itu Novi saya ya, sama Novi Kusuma, Bu. Novi ya. Jadi Iya. alhamdulillah ya sampai babak penyisihan ya. Nah, itu kan juga prestasi, banyak Alhamdulillah, Bu. banyak yang tersisih loh di situ kan. Iya. Lomba esai, kemudian PKM ini juga dari MIPA itu hanya satu-satunya yang lolos dari statistik tahun ini. Iya. Jadi Mbak Isna ya, Mbak Isna Iya, itu Mbak Isna. hanya satu-satunya yang lolos. Kemudian prestasi lainnya kayak misalkan event-event yang di apa buka peluang oleh Kemendikbud itu seperti magang BUMN itu mahasiswa statistik juga yang satu-satunya lolos di Unimus. Jadi yang memang kualifikasinya itu memenuhi ya di BUMN. Kemudian apalagi ya PKM, kemudian kompetisi-kompetisi tingkat universitas tentu banyak ya. Kayak kemarin ada yang Lumayan banget ya, Bu. Banyak banget ya ini Olimpiade prestasi apa yang diraih. KN MIPA ya kemarin itu ya. Iya, KN yang itu baru Olim. saja ini ya, Bu ya. Iya, banyak lah akademik. Kalau akademik mungkin kalau dulu nih saya bisa cerita ada yang hobi nyanyi. Jadi Oke. mahasiswa statistik itu ada yang jago nyanyi dulu Ini namanya. di non akademiknya ya, Bu. Iya, Bang Izal namanya Rizal, Oh anak iya. Goku, anak NTB dulu tuh dia rajin banget ikut apa semacam kayak casting atau apa sih namanya festival-festival Oh, nyanyi gitu loh. festival nyanyi-nyanyi kayak gitu ya, Bu. Iya, jadi kalau bisa sih ada regenerasi ya. Kemudian belakangan setelah Bang Izal itu ada Mas Salman, mungkin kalian sempat kenal ya, yang Siapa, Bu? videografer Salman. Oh iya, Mas Salman. Udah Salman terkenal itu kan, banget tuh. iya dia sudah mendunia dulu sekarang di mana tuh? Kemarin barusan dari Dubai katanya. Wah, Jadi hebat jadi sekali ya, Bu. jadi Mas Salman itu kan nggak nyangka ya lulusan statistika, tapi beliau itu bakatnya luar biasa, multi Luar talent biasa di banget. bidang videografi gitu. Jadi kalau bisa sih bakat itu kan bisa diasah ya. Kalau kalian mungkin Iya, punya minat, punya potensi, nggak ada salahnya diasah. Belajar dari senior, belajar dari kakak tingkat diundang. Eh, mencari ilmu-ilmu dari luar gitu ya, iya, Bu ya. belajar dari kakak tingkat gitu. Kak, gimana sih caranya bikin video yang bagus, yang berkualitas? Iya. Pasti akan diajarin kok. Saya yakin, apalagi adik Yang memiliki kelasnya. potensi itu ya, Bu ya. Harus Iya, diasah terus. minatnya. Iya, nyanyi juga kalau yang suka nyanyi, nggak apa-apa. Emang kenapa kalau lulusan statistik pinter nyanyi kan juga nggak masalah kan? Jadi Iya kan, menjadi skill kan nggak ada yang tahu ya, Bu. iya menjadi hobi yang apa punya manfaat kan malah justru lebih bagus kan gitu. Iya. Nah, biasanya nih, Bu, teman-teman yang udah mempunyai prestasi akademik itu, Bu, ya, Bu, katakanlah lebih berfokus pada belajar tentang perkuliahan. Nah, itu kan kurang suka sama yang namanya organisasi biasanya. Nah, menurut Ibu Indah nih, lebih penting kuliah apa lebih penting organisasi? Biasanya kan banyak ya, Bu, pertanyaan kayak gitu. Ya, ini pertanyaan klasik ya. Jadi Iya, biasanya anak-anak yang rajin tuh biasanya bisa dikatakan nerd atau kutu buku gitu ya. Males iya, gitu ya kalau join ke organisasi. Nah, kalau bisa sih mindset itu sekarang diubah gitu. Jadi kalau bisa tuh jalan dua-duanya, ya akademis, ya organisasi. Memang organisasi. memang kayaknya susah ya. Gimana caranya nih? Saya kan waktu habis di organisasi, gimana caranya Benar-benar saya sekali, bikin Bu. tugas, bikin apa. Jadi sebisa mungkin waktu pada saat berorganisasi itu ya dipakai juga buat belajar, buat apa diskusi, buat apa gitu. Jadi begini, kenapa kok penting ya? Pertanyaan jadinya gitu ya. Kenapa kok penting sih Iya, kita ikut organisasi itu apa sih benefitnya buat kita? Nah, jadi gini, nanti ketika kalian lulus, itu perusahaan atau pengguna lulusan itu tidak hanya melihat dari IPK kalian, tetapi juga kemampuan kalian di bidang-bidang lain. Intinya soft skill kalian akan dilihat juga. Misal kedisiplinan, kemudian leadership, iya, kemudian apa namanya kerjasama, bagaimana dia bisa bekerja sama dengan orang lain, bagaimana dia iya. bisa memanage apa Manage namanya orang waktu. lain, memanage Iya, waktu, memanage tugas dan lain sebagainya. Itu nggak bisa diperoleh
dengan otomatis di bangku kuliah. Nah, itu Kuliah biasanya, saja. nah itu biasanya dipelajari di mana? Di organisasi. Karena mau nggak mau kan di organisasi kalian ketemu orang banyak. Iya, Belajar berkomunikasi, belajar bersosialisasi, belajar bekerja sama, belajar apalagi banyak lah. Intinya tuh pelajaran-pelajaran berharga yang nggak mungkin didapat di bangku di kuliah. kuliahan. Gitu. Iya. Jadi Jadinya makanya harus ikut sama-sama penting ya, Bu, organisasi. harus berimbang Betul, gitu. betul Mbak. Di prodi statistika tuh target kelulusan untuk mahasiswanya itu seperti apa, Bu? Mungkin setelah lulus harapannya pada mahasiswa-mahasiswa harus berkompeten dalam bidang apa itu, Bu? Setelah udah banyak ngomong tadi ya, Bu ya. Oke. Pengennya ya, harapan saya ya. Ya tentu harapan dari saya selaku pengelola ataupun dosen ya pada khususnya itu pengennya alumni statistik ya bekerja sesuai bidangnya. Artinya di bidang statistika entah itu jadi data analis, data scientist, statistisi atau mungkin apa namanya hal-hal yang kaitan erat dengan statistik. Tetapi kan eranya sekarang kan sangat terbuka luas ya peluangnya. Nah, tentu saya berharap mahasiswa ini lebih mengasah lagi kemampuannya di bidang komputasi sehingga nanti perkembangan zaman ini bisa kalian ikutilah intinya gitu. Jadi statistika ini kan saya bisa katakan marketable. Tetapi marketable itu juga tidak sesuatu yang instan. Ya, marketable itu artinya kita pun harus adaptasi dengan perkembangan zaman. Gitu. Kita Iya, pun harus menempa diri gimana caranya kita itu bisa diterima oleh pengguna lulusan nantinya. Maka saya selalu berpesan ke anak-anak jangan pantang menyerah. Kalau ada kesulitan silahkan komunikasi dengan dosen, iya, selalu berlatih skill komputasi selalu diasah karena sekarang ini media belajar kan sangat banyak dari iya. YouTube, dari mana buku, dari tutorial. Platform-platform juga banyak, Bu, Nah, sekarang. banyak. Nah, itu kan bisa kalian gunakan ya. Jadi intinya harapan ke depan seperti itu. Pengennya sih lulusan itu ya minimal 80-90% bekerja sesuai dengan bidangnya. Nah, Iya, sisanya mungkin ada yang berwirausaha dan lain sebagainya silahkan. Jadi semua orang kan punya rezeki masing-masing ya. Jadi sesuai iya. passionnya masing-masing lah intinya gitu. Terus dari harapan, jadi prospek kerjanya ini sebenarnya apa sih, Bu? Kayak yang lebih ke seumpama ke apakah hanya ke BPS aja atau gimana, Bu? Oh, baik. Iya. Mungkin mindsetnya masih ke sana ya. Jadi, Iya, Bu. Banyak tuh oke. anak-anak yang sering kerja mau di mana di BPS gitu, Bu. Banyak banget. Kayak udah menjadi jawaban yang utama itu BPS itu. Terus yang selain ke BPS itu bisa kemana aja sih, Bu, sebenarnya? Oke, jadi sebetulnya peluang kerja lulusan statistika itu sangat luas ya. Yang pertama mungkin kita seperti anak-anak STIS pada umumnya kan pengen nantinya bisa diterima di BPS karena kan yang betul-betul relate sama bidang kita Iya. ya. Kemudian tidak menutup kemungkinan juga kalian juga bekerja di yang saya sebutkan tadi platform-platform yang sekarang ini banyak ya kayak Gojek, Grab, kemudian e-commerce itu orang-orang di Iya. belakang layarnya pun bisa aja orang Anak statistik, statistika. analis bisnisnya, market market research analisnya itu bisa aja orang statistik. Kemudian di perusahaan ya intinya semua perusahaan, semua instansi itu sebetulnya butuh statistisi karena kan semua Iya. semua ini sekarang based on data. Jadi Iya, data itu sudah menjadi kebutuhan dasar. iya benar, Bu. Nah, kalau nggak dikelola sama orang yang benar itu kacau, Mbak. Jadi Kadang ada pemanipulasian data kayak gitu ya, nah Bu ya. nggak tepat gitu. Jadi pengambilan keputusan itu nggak tepat karena data itu tidak ditangani oleh ahlinya. Maka Iya. saya berharap nanti kalian mungkin sebagian diserap di BPS, mungkin ada di instansi yang lain ya, di Diskominfo, di Iya. kementerian, di perusahaan, di BUMN, karena semuanya itu butuh statistik. Terbaru ini Pertamina. Pertamina itu juga butuh Pertamina. statistik. Jadi semua BUMN itu butuh statistik. Perbankan itu juga butuh statistik. Jadi perbankan jangan dibayangkan perbankan yang di depan ya, maksudnya di frontliner mungkin beberapa mungkin bekas kan bekerja di bank
di frontliner. Tapi kalau lulusan statistik sih saya berharap bisa menjadi riset analisnya di perbankan Ya, gitu. bekerjanya di belakang layar gitu ya, Bu. Iya, jadi sebagai pengambil kebijakan gitu. Di asuransi juga bisa. Jadi apa namanya sebagai apa namanya pengambil kebijakan gitu, Mbak. Jadi apa sangat luas, Mbak. Peluang lulusan statistika itu sangat-sangat luas gitu. Jangan khawatir. Oke, Bu. Nah, ini apakah dari kampus itu ada penyaluran lulusan untuk menjadi tenaga kerja di lembaga atau perusahaan tertentu yang sudah terikat dari sebagai kontrak kerjasama dengan kampus, atau setiap lulusan itu mencari lapangan pekerjaan secara mandiri, Bu? Jadi kemitraan ya sifatnya ya. Iya, kemitraan. Oke. Kalau di Unimu sendiri itu yang memang sudah memiliki intensitas kemitraan terkait lulusan intens itu biasanya bidang kesehatan karena kan keperawatan ya biasanya rumah sakit itu kan memang butuh profesi perawat gitu ya. Nah untuk prodi-prodi yang lain ini sebetulnya Unimu sudah memfasilitasi adanya UPT, UCDC, jadi Unimus Career Development Center. Jadi itu semacam apa ya lembaga yang mengurus kebutuhan-kebutuhan alumni dan pengguna lulusan. Nah, Unimu saat ini sudah punya jejaring kemitraan dengan berbagai perusahaan multinasional maupun di skala regional Jawa Tengah. Nah, biasanya nanti kalau ada info-info loker, lowongan kerja biasanya akan diinfokan oleh pihak OCDC ke Kaprodi. Kemudian Kaprodi akan menyampaikan ke grup-grup alumni. Seperti yang ada saat ini, kalau kalian mungkin kenal alumni, kakak-kakak alumni, Bu Indah tuh secara rutin selalu nge-share info-info lowongan kerja yang relate dengan bidang mereka. Gitu, Mbak. Iya. Nah, ini jadi pesan, udah ngomong banyak nih ya, Bu. Pesan Ibu untuk mahasiswa yang akan menempuh dunia kerja ini apa aja yang harus dipersiapkan nih, Bu? Oke, ini nggak ada minumnya nih ya. Minum-minum sendiri ya, Bu. Aduh, iya. Harusnya tapi nyiapin dulu ya, Bu ya. Iya nih, nanti snacknya saya download ya, Mbak. Ini saya juga gak ada snack-snack apa-apa ini, Bu. Iya. Bercanda ya, Mbak. Jadi dari tadi kan kita serius nih ngomongnya. Jadi pertama dari serius mulu ya, Bu. Kurikulum, kemudian prestasi, kemudian sampai ke pengguna lulusan ya tadi ya. Iya, lapangan kerja juga. Benar-benar serius ya. Tapi saya sangat apresiasi ya apa yang ingin tampilkan oleh Himasta. Iya. Mungkin ingin mengenalkan mengenalkan pada mungkin teman-teman yang baru mau masuk di Unimus nih, biar tertarik gimana di Unimus gitu statistikanya. Iya betul, Mbak. Jadi memang istilahnya tak kenal kan memang tak sayang itu bukan sekedar jargon ya. Jadi memang kita harus memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya ya supaya orang lain itu paham, oh statistika Unimus tuh profilnya seperti ini gitu ya. Makanya saya kan sempat tuh buat video profil Prodi ya. Nah itu kan dengan di-upload di YouTube-nya Prodi ya, Bu ya? Iya, di-upload di YouTube-nya Prodi dengan harapan nanti bisa dilihat oleh banyak pihak sehingga nanti yang tertarik untuk masuk di statistika bisa mendapatkan gambaran secara jelas seperti apa sih profil Prodi statistika ini gitu. Iya. Terakhir pertanyaannya apa Mbak tadi? Saya kok jadi lupa ya. Pesan Ibu untuk mahasiswa yang menempuh dunia kerja nih, Bu. Apa aja sih yang harus dipersiapkan gitu, Bu? Yang mau bekerja intinya? Iya. Oh, baik. Pesan saya untuk teman-teman yang mungkin baru lulus dan akan segera menapaki dunia kerja, yang pertama siapkan mental. Ya, karena lulus itu baru awal dari suatu perjalanan yang baru gitu ya. Jadi lulus itu bukan akhir dari segalanya, tetapi lulus itu baru kalian mulai perjalanan yang baru sebagai manusia yang dewasa. Nah, pesan saya kalian harus menjadi orang yang tangguh ya, orang yang ulet, gigih, pantang menyerah, karena kadang-kadang kesuksesan itu tidak datang instan gitu ya. Jadi kesuksesan itu harus diperjuangkan gitu ya. Harus memang benar-benar
Ya contoh lah misalkan seperti Bu Indah. Bu Indah kan dulu nggak seperti sekarang ya, mungkin jadi dosen dulu mungkin sempat juga saya bekerja di berbagai perusahaan. Ketika saya lulus menjadi fresh graduate itu harus siap mental. Ini saya harus kemana nih? Harus mencari sebanyak-banyaknya informasi. Itu yang pertama. Terkait dengan peluang apa yang bisa saya apply. Artinya saya tuh nanti bisa kemana aja ya, perusahaan mana aja yang sekiranya saya bisa apply. Itu saya ngelis, Mbak. Zaman dulu belum secanggih sekarang ya. Mungkin saya dulu pakai Iya, media media koran gitu ya, surat kabar yang berlangganan gitu ya. Saya lebih susah ya, ngelis. Bu. Lebih susah, kita harus ngirim apa via pos dan lain sebagainya, kemudian baru dipanggil secara offline, diwawancara dan lain sebagainya. Kalau tidak memenuhi kualifikasi ya kita harus balik lagi, pulang lagi. Begitu pula kalau kita daftar BUMN sudah sekian kali tes, kemudian sampai tahap akhir kemudian tidak lolos, itu kan Tidak lolos kalau lah. kalau tidak kuat mental itu kan bisa drop, Mbak, Benar, Bu, kan benar sekali. nyerah. Nah, maka yang saya pesankan pertama itu harus menjadi orang yang tangguh dan siap mental gitu. Begitu lulus, kalian harus tahu bahwa kalian itu manusia dewasa. Tidak boleh bergantung pada orang lain. Bergantung itu hanya kepada Tuhan. Ya, meminta itu Iya. hanya kepada Allah, minta doa restu orang tua. Kesuksesan itu kan kuncinya itu, Mbak. Ya, percaya Restu sama orang tua ya, Bu, sama percaya doa sama terus Allah, sama Allah. doa restu orang tua itu kuncinya. Jadi jangan mengandalkan teman, jangan mengandalkan koneksi, karena itu semuanya bersifat sementara. Ya kalau apa namanya yang bersangkutan itu mungkin masih punya pengaruh. Kalau nggak punya pengaruh kan akhirnya kita nggak bisa apa-apa gitu. Jadi Iya, harus bisa mengandalkan diri sendiri gitu. Kemudian yang kedua harus punya skill yang lebih dari orang lain. Intinya kita itu harus belajar lebih keras dari orang lain kalau mau diterima di tempat yang kita inginkan. Ibarat kata mungkin orang lain menguasai bidang A, saya pun harus menguasai bidang A A dan B gitu. dan lainnya gitu. Jadi harus memiliki nilai tambah atau value. Jadi nggak hanya satu hal yang menjadi apa namanya hal yang kita punya, tapi kita harus memiliki keunggulan dibanding orang lain. Mungkin kemampuan dalam manajerial, kemampuan dalam bahasa, kemampuan yang lain gitu ya, komunikasi dan lain sebagainya. Jadi pesan saya juga meskipun lulusan statistika harus punya kemampuan bahasa asing yang baik. Apa namanya punya value yang lebih dari orang lain supaya bisa diterima oleh pengguna lulusan nantinya gitu. Ada lagi yang lain, Mbak? Iya, Bu, ini yang terakhir yang paling berbobot dan paling baru-baru nih, Bu, terkait program pemerintahan Kampus Merdeka. Nah, dari Prodi Statistik aja ya, Bu. Baik, MBKM ya. Iya, MBKM. Jadi MBKM ini kan memuat 8 BKP ya, bentuk kegiatan pembelajaran. Ada pertukaran mahasiswa, ada proyek kemanusiaan, ada KKN tematik, kemudian ada proyek independen, kewirausahaan, dan lain sebagainya. Intinya ada 8 kegiatan pembelajaran. Nah, mungkin tidak semua kita ambil karena kan mengingat ya apa ya kita realistis dengan kondisi yang ada sekarang ini. iya, Jadi mungkin kita mengambil 5 dari 8 BKP yang ada yang ditawarkan di MBKM. Di antaranya adalah riset ya uh, apa namanya riset atau penelitian, kemudian kewirausahaan, kemudian apa namanya 5, intinya 5. Jadi 5 dari BKP yang ditawarkan di MBKM. Insya Allah dari Prodi siap memfasilitasi apabila mahasiswa berkeinginan untuk bergabung di program-program pemerintah. Misalkan dalam waktu dekat kan ada kampus mengajar ya. iya, Nah, kampus mengajar itu minimal semester 6 sih. Cuman kan semester 4 juga harus siap-siap barangkali nanti di tahun berikutnya kan langsung apa on gitu. Maksudnya iya. kalian udah siap harus ngelakuin apa aja tuh udah tahu gitu. Jadi bukan hal yang baru. Makanya hari ini ada Cari sosialisasi. info-info ya, Bu. Ya, udah saya minta untuk join biar
ini biar mereka paham maksud dan tujuannya itu apa sih program itu. Kemudian pertukaran mahasiswa itu juga akan kita laksanakan. Jadi kita sudah ada MOU dengan Undip. Jadi bisa aja kalian nanti belajar juga di Undip ya, terkait dengan sistem pembelajarannya mungkin akan diatur di tingkat universitas ya, karena kan itu antar universitas. Tapi yang jelas antar prodi, saya dengan Kaprodi Statistika, Bapak Dr. Karma sudah melakukan MOU untuk melakukan pertukaran mahasiswa. Jadi ya, tadi ada pertukaran mahasiswa, kemudian kewirausahaan, kemudian riset, kemudian apa namanya tadi, KKN tematik ya, magang gitu ya, 5 ya. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang pokok yang ditawarkan. Kalau di kampus mengajar tuh sebenarnya kita bonus ya, karena kan kita bukan prodi kependidikan. Iya. Tapi berhubung kampus mengajar itu bisa diikuti oleh semua jurusan atau semua prodi, maka kita turut serta, gitu ya. Tetapi tidak menjadi yang utama di BKP yang akan kita laksanakan. Tetapi itu saya sarankan karena banyak banget benefit yang bisa diambil oleh mahasiswa, di antara yang saya share di WA Group mungkin ya. Selain ilmu, pengalaman, juga benefit lainnya seperti insentif bulanan ya. Kalau uang saku bulanan untuk mahasiswa kan sangat membantu ya. Itu untuk pembelajaran terutama, bukan untuk hal-hal yang lain ya. Insentif itu kan digunakan untuk mensupport biaya pendidikan kalian, untuk beli buku, untuk beli keperluan perkuliahan gitu. Kemudian bantuan biaya pendidikan seperti keringanan UKT ya, itu kan juga sangat membantu gitu. Oke, ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang di benak masih banyak nih Bu, tapi udah berhubung waktunya juga udah panjang banget ya Bu ini. Mungkin langsung terakhir aja ya Bu. Terakhir mungkin dari Bu Indah bisa memberikan kata-kata motivasi kepada sobat-sobat statistika yang masih berjuang dalam perkuliahan online-nya nih Bu. Baik. Untuk mahasiswaku semua atau adik-adik semua yang saat ini mungkin merasa galau, bimbang karena perkuliahannya masih belum pasti, apakah nanti online atau sudah offline. Yang penting kita luruskan niat aja. Niat kita belajar itu apa sih? Niat belajar kita kalau untuk ibadah pasti semuanya itu akan kita laksanakan dengan ikhlas gitu ya. Mau caranya bagaimana, kalau niat kita ibadah itu pasti ikhlas ya. Ikhlas gitu. Mau dikasih tugas dosen gini susah ini, ya udah kita laksanakan aja. Ibarat kata gini, dosen itu adalah orang tua kalian. Itu saya dari dulu selalu memposisikan dosen saya itu seperti halnya orang tua yang pun masih menjalin hubungan yang baik gitu ya, seperti orang tua. Dan kadang-kadang dosen itu secara diam-diam juga mendoakan kalian gitu kan. Ibarat kata kan, kalau anak baik, anak yang nurut, anak yang intinya anak yang bisa diarahkan, itu pasti dosen tuh ini anak mudah-mudahan ya sukses gitu, diam-diam kan mendoakan gitu. Jadi itulah berkahnya nanti kalau kalian itu meluruskan niat gitu. Yang pertama tadi luruskan niat, kemudian jangan dipikirkan online atau offline. Yang pertama adalah kesehatan gitu ya. Yang penting adalah sehat. Mau apapun itu kuncinya sehat. Kalau sehat kita bisa melaksanakan semua aktivitas dengan baik. Ya, kalau kita paksakan katakanlah kuliahnya offline, tatap muka, tapi situasinya masih kayak gini kan sangat beresiko ya. Iya, sangat berisiko sekali Bu. Nah, jadi saya sarankan ikuti aja anjuran pemerintah. Kalau masih disuruh online ya online. Insya Allah nanti kalau situasi sudah kondusif pasti Unimus akan mengambil kebijakan yang terbaik ya untuk mahasiswa. Nah, insya Allah juga kampus kan sudah jadi yang FIPA itu. Insya Allah di kampus baru ya Bu. Di kampus baru, gedung baru. Jadi nanti adik-adik angkatan 19, 20, 21 dan seterusnya akan bisa menikmati fasilitas yang ada karena gedungnya memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa dengan banyak sekali ruang kuliah dan berbagai fasilitas yang ada di dalamnya. Mungkin nanti saling kenalan juga dengan teman-teman di Fakultas Teknik karena kita satu gedung ya. Iya, satu gedung teknik. Jadi bisa, waduh, ini anak teknik nih ya. jadi nanti bisa punya teman lebih banyak lagi. Prodi siapa ini, anak teknik apa statistika gitu.
Jadi anak teknik MIPA ya Bu? Biasanya kan banyak laki-lakinya ya. Iya. Kalau anak statistik ini kayak anak bidan ya, banyak perempuannya. Banyak ceweknya. Ya, jadi nanti bisa saling punya temen lah, lintas prodi. Makin banyak temennya, insya Allah nanti di gedung baru makin banyak temennya gitu. Itu aja. Pokoknya kunci pembelajarannya nih harus ikhlas dan niatnya dibenahi dulu ya Bu ya. Niatnya dibenahi, kalau niatnya dibenahi, niatnya lurus tuh insya Allah berbagai kemudahan akan hadir Mbak. Tapi kalau udah ruwet duluan, udah skeptis, aduh, dosennya kayak gini. Udah overthinking duluan gitu ya Bu. Itu malah ketutupan sama hal-hal negatif Mbak. Jadi seharusnya ilmu itu kan nur ya. Kalau dalam Islam itu kan ilmu itu kan cahaya. Kalau hati kita gelap gulita, gimana cahaya mau masuk kan susah Mbak. Jadi Iya, kita benar. itu harus meluruskan niat, membuka hati, membuka pikiran, supaya cahaya itu bisa masuk, supaya ilmu itu bisa kita terima dengan baik gitu. Kuncinya itu aja sih Mbak. Gitu Mbak. Oke, ini sangat bermanfaat sekali ya Bu buat pesan-pesan dan informasi-informasi buat mahasiswa-mahasiswa statistika yang udah ada di Unimus maupun yang mau daftar di Unimus. Terima kasih sekali lagi Bu Indah telah berkenan hadir sebagai narasumber di Podstat Unimus. Dan terima kasih juga kepada sobat-sobat statistika yang sudah menyimak dari awal hingga akhir untuk Podstat Unimus sendiri. Oh ya, jangan lupa follow Instagram kami statistikunimus.official dan juga @himasta_unimus_ dan juga jangan lupa subscribe channel kami YouTube kami Prodi Statistika Unimus. Nanti bisa ditulis di bawah sini ya. Dan baiklah, karena di awal tadi kita sudah main pantun, maka kurang afdol juga jika penutupan gak ada pantun. Oleh karena itu, saya ingin berpantun terlebih dahulu. Naik delman, pergi ke kota mini, jangan lupa membeli alpukat. Demikian podcast dari kami, semoga bermanfaat. Saya Iklimani Fizulfa, selaku moderator, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Podstat selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Ikliman dan semua tim yang ada sore hari ini. Semoga bermanfaat ya. Ya, terima kasih juga ya Bu. Ya, sama-sama.